didukung kalih catatan saking keraton Nggih. Kasunanan Surakarta bilih beliau menika tesih keturunan dari Prabu Brawijaya. Ingkang Prabu Brawijaya kelima. kelima. Nggih. Menika versi saking babat rakyat mriki. Namun versi lain menyebutkan di antaranipun versi saking Nahdlatul Ulama. Nggih. Nggih, menika beliau adalah Maulana Al-Maghribi. Yang kedua dipun kuati saking versi kitab Kidang Walisana. Kidang Walisana menika anggitanipun utawi seratanipun Jeng Sunan Giri Prapen. Tugasipun nggih menika beliau menyejarahkan utawi mencatat ulama yang pertama kali datang ke tanah Jawa. Kan wonten Wali Songo generasi pertama yang datang ke tanah Jawa, kedua dan seterusnya. Nah, wali yang pertama kali datang ke tanah Jawa menurut versi dari kitab Kidung Walisana, bukan Wali Songo nggih, Walisana. Nggih, Walisana yang pertama kali datang ke tanah Jawa adalah Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik. Setelah beliau setunggal terobsesi kali seratane Ibnu Battuta, pengembara dunia niku. Yang kedua atas rujukanipun Sultan Mahmud I menika setelah mengadakan kan teng tanah Jawa ini tidak hanya siar sekali langsung agama Islam, boten ini berkali-kali. Nggih, diantaranya lewat jalur perdagangan. Nah, perdagangan menika kaum pedagang dari India, Gujarat, Mesir, Syria menika melaporkan setelah berdagang di Nusantara, Islam menika sulit untuk berkembang di Nusantara, soalnya sudah ada keyakinan bahwa di tanah Jawa khususnya Nusantara ini ada dua kerajaan besar, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Zaman semonten keyakinan orang Jawa ini adalah Hindu Buddha. Dalam Hindu ini ada kasta. Kesatria, Wasya, Brahmana, Kesatria, Wasya, Sudra. Yang dipun wenangaken wah agami kalau dalam Buddha menika adalah kaum Brahmana. Selain Brahmana nggih tidak boleh untuk berdakwah. Mila Islam ini mengalami hambatan untuk berkembang di wilayah Nusantara nggih mergone yang berbicara tentang agama itu selain Brahmana tidak boleh. Nggih. Piyambakipun wangsul terus kepanggih kalian Kekaisaran Ottoman Turki. Nggih. Bilih Islam sulit berkembang karena itu tadi. Akhirnya atas kebijaksanaan beliau Sultan Mahmud I menyurati ulama-ulama Gamben yang sudah mempunyai karomah yang setingkat dengan Brahmana, ditugaskan Nusantara untuk mendakwahkan ilmune atau agamane yang Nabi. Mila ingkang pun serat wonten kitab Serat Walisana, Kidung Walisana menika yang pertama kali datang ke tanah Jawa sekitar tahun 1404 Masehi nggih menika Maulana Malik Ibrahim kang wonten Gresik. Dugi Gresik menika yang didakwakan pertama kali bukan agama. Melihat beliau ini ahli di bidang pertanian. Setelah mengembara di Mesir. Madrasah ilmu teng Mesir, beliau bergabung atau bergaul dengan kaum Felahin. Felahin ini adalah pengelola irigasi atau sungai Mesir kan. Lah akhiripun pertama kali yang dibikin adalah membuat bendungan, membuat sawah, cetak sawah. Ketika itu terjadi di Majapahit adalah perang saudara yang dinamakan perang Parekrek utawi Parekrek antaranipun Briwirabumi putra dari garwa Selire Hayam Wuruk kalian Wikramawardhana, mantu sekaligus keponakan. Nah, antara Istana Barat kalian Timur. Istana Barat wonten Mojokerto, Istana Timur wonten daerah Blambangan. Lah perang ini tidak berkesudahan, disebut perang Parekrek karena sing menang ra cetha. Kadang-kadang menang dari pihak Briwirabumi, kadang-kadang di Wikramawardhana. Akhirnya ini pun dampak dari peperangan itu adalah dadi larang sandang, larang pangan. Tugasnya para wali itu cara-caranya menjawab apa yang menjadi masalah dalam masyarakat.
Nah, intine Sunan Gripik niku masuk ten mriki kita tahun pinten? nggih niku kula serat niki nggih Pak, Nggih. urut-urutane Urutane rumiyin. nggih. Nah, ya begitu dakwah diterima baru dia bikin sawah, nyetak Nggih. sawah, sampun diterima lambat laun lah. Diceritakan untuk yang kedua datang seorang ulama dari jauh. Yang berasal dari kota Maghrib. Kenapa disebut kota Maghrib? Dipun pitados kebanyakan orang bahwa kota Maghrib ini adalah tempat kota tenggelamnya matahari, kota paling ujung kulon. Maulana Al-Maghribi pertama datang ke tanah Jawa, menemui Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik. Beliau minta saran untuk dakwah beliau enaknya di mana, kan kata beliau ahli bidang ruqyah, beliau berdakwah wonten ditujukan untuk berdakwah ke wilayah Jawa Tengah. Beliau ahli di bidang ruqyah. Kalau Maulana Malik Ibrahim ahli di bidang pertanian, Maulana Al-Maghribi ini ya ahli di bidang ruqyah. Beliau bersuku Berber, Sub-Sahara. Awake gede, kulite ireng. Kan kados negro. Menika bekal yang dibawa dari tanah Maghrib ke sini itu ke tanah Jawa adalah kue kubus gede, roti Arab nih kali, dari tepung gandum. Itu yang bekal yang dibawa. Lucunya beliau itu sampai Jawa tidak bisa makan nasi. Setiap kali makan nasi perutnya perih, kan katanya. Lah, piye supaya berhubung di Jawa itu tidak ada tepung syair, kayak tepung kubus, namun dari bahan baku dari tepung beras. Menggunakan kearifan lokal, gula kelapa kalian santan kelapa, jadilah apem. Beberapa ratus tahun kemudian Al-Maghribi yang kedua ini datang meneruskan dakwahnya Al-Maghribi yang pertama. Ingat, yang namanya Maulana Al-Maghribi ini bukan nama orang. Ini adalah nama Syekh dari adalah nama julukan ulama yang berasal. Alnya itu menandakan beliau berasal. Berarti jumlahnya banyak. Jenenge dewi-dewi. Ini itu hanya sebutan seorang ulama yang berasal dari kota Maghrib, kan, maka disebut Maulana Al-Maghribi. Al-Maghribi yang kedua datang beberapa ratus tahun kemudian. Mengingat pendahulunya tidak bisa makan nasi, beliau meneruskan bikin apem itu, termasuk beliau dhisik leluhur gue rasa maem sekul. Setiap kali makan sekul perutnya perih, kan. Nah, akhirnya Maulana Al-Maghribi kedua, makanya di Jatinom Klaten ada yang namanya Ki Ageng Gripik. Ki Ageng Gripik ini adalah Maulana Muhammad Al-Maghribi yang kedua. Beliau kalau menurut dari asmanipun Sulaiman, Muhammad Sulaiman Al-Maghribi. Tapi menurut dari Jawa, menika putra dari Mojopahit, beliau pinaringan asma Syekh Wasi Bagno Timur. Nah, dari berbagai sumber